Seperti yang kalian tahu, kalau brand Samsung di dunia gadget itu udah kayak brand Honda di dunia motor. Para calon user yang masih awam akan spesifikasi handphone terupdate bakal cari aman buat beli handphone dari brand Samsung yang track recordnya udah terkenal bagus di Indonesia. Ditambah lagi pelayanan after sales-nya yang udah tersebar luas di seluruh pelosok Indonesia. Tapi udah jadi rahasia umum juga kalau harga produk Samsung biasanya di atas rata-rata harga dari brand Tiongkok yang perlahan sudah menggerogoti pasar Indonesia. Nah, kalau kalian lagi pengen ganti HP baru, terus harus dari brand Samsung, terus budgetnya mentok di 2 jutaan aja, tenang. Sesuai janji Nidia sebelumnya, kali ini Nidia bakal kasih info buat kalian beberapa HP Samsung 2 jutaan terbaik di tahun 2021. Ini bakal mulai dari M seriesnya Samsung, yaitu Galaxy M30. Handphone yang rilis di bulan Juli 2019 ini mengusung tema Maximize for Enjoyment dengan 3 nilai jual utama yang ditonjolkan. Mulai dari desainnya yang sleek dengan ketebalan 8,5 mm, sudah membawa modul triple camera, serta membawa baterai dengan kapasitas besar. Hal ini ditegaskan oleh statement dari Danny Gallen selaku Head of IT and Mobile Business Samsung Electronics Indonesia saat itu. Bahwa tujuan hadirnya Samsung Galaxy M30 ini berdasarkan 3 fitur yang paling dibutuhkan oleh konsumen, yaitu kapasitas baterai yang besar, kualitas kamera yang mumpuni, serta memiliki display layar yang bagus. Mengandalkan baterai berkapasitas jumhuri 5000 mAh, Samsung berani mengklaim kalau baterai di handphone ini bisa memenuhi kebutuhan menonton video ataupun film selama 25 jam, serta mendengarkan musik hingga 105 jam. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, kamera di handphone ini terbilang lebih proper karena mengusung modul triple kamera di bagian belakang, dengan kamera utama beresolusi 13 megapiksel yang dibantu dengan lensa ultra wide 5 megapiksel serta satu lensa depth sensor beresolusi 5 megapiksel. Pindah ke sektor layarnya, yang menurut Nidia udah oke banget. Sesuai dengan pernyataan dari Senior Product Marketing Samsung Electronics Indonesia saat itu, yaitu Mbak Selvia Gofar, beliau mengatakan kalau layar di Samsung M30 ini memiliki nilai lebih karena sudah menggunakan panel Super AMOLED dibandingkan seri pendahulunya, yaitu Samsung Galaxy M20, yang masih menggunakan panel TFT PLS LCD biasa. Yang wahnya lagi, panel Super AMOLED tersebut sudah beresolusi Full HD+, yang bakal susah banget kita temuin di brand lain dengan harga 2 jutaan. Lalu untuk performanya sendiri, karena HP ini menggunakan chipset Exynos 7904, ya masih bisa lah ya buat menemani kamu dalam bermain game ringan sampai game menengah dengan settingan grafik cukup baik. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M30 terupdate ada di sini berikut. Hanya berselang 3 bulan dari perilisan seri M30, Samsung kembali merilis produk barunya kala itu, yakni Samsung Galaxy M30s yang diposisikan untuk memberikan upgrade lebih dari Samsung Galaxy M30 sebelumnya. Hal paling terasa di upgrade oleh Samsung adalah dari sektor chipset yang digunakan. Samsung Galaxy M30s ini sudah menggunakan chipset Exynos 9611 yang memiliki performa lebih optimal dan kompetitif dibandingkan Exynos 7904 di seri M30 yang lalu. Berkat upgrade yang lumayan dari sektor chipset, performa Samsung Galaxy M30s patut diberi apresiasi. Karena meskipun skor Antutu benchmark handphone ini cuma tembus di angka 150 ribuan, tapi pas digunakan untuk bermain PUBG Mobile, kita bisa main di settingan maksimal Smooth Extreme dan HDR Ultra secara default tanpa perlu aplikasi GFX Tools loh. Selain memberikan upgrade di sektor yang sebelumnya terbilang lemah, ternyata Samsung juga memberikan sentuhan lebih ke daya jual utama lain dari handphone ini. Seperti sektor kamera, di mana Samsung memperkuatnya dengan menaikkan konfigurasi dari yang sebelumnya cuma memiliki kamera utama beresolusi 13 megapiksel, kali ini sudah dinaikkan menjadi 48 megapiksel. Dengan konfigurasi ini, Samsung M30s mampu menghasilkan gambar yang terbilang cerah dengan detail yang juga oke. Bicara M seriesnya Samsung, jelas baterai nggak bisa kita kesampingkan. Walaupun di Samsung Galaxy M30 baterainya udah terbilang gede di 5000 mAh, tapi ternyata pihak Samsung masih belum puas dan memutuskan untuk menambah kapasitas menjadi 6000 mAh. Dengan kapasitas segitu, nih dia jamin deh kalian nggak bakal kehabisan baterai seharian. Bahkan bisa sampai lebih dari 4 hari dalam mode siaga. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M30s terupdate ada di sini berikut. Handphone selanjutnya ada Samsung Galaxy M21. Walaupun handphone ini bukanlah penerus dari Samsung Galaxy M30 maupun M30s, tapi terkait performanya masih bisa dikatakan seimbang. Karena handphone ini sendiri sudah dibekali chipset Exynos 9611, layar Super AMOLED beresolusi Full HD+, memiliki konfigurasi triple kamera 48 megapiksel, serta kapasitas baterai jumbo 6000 mAh. Kalau kita perhatikan dari sisi spesifikasi sih, kita tidak akan menemukan perbedaan signifikan antara Samsung Galaxy M21 dengan Samsung Galaxy M30
M30s. Tapi ternyata Nidya menemukan dua upgrade yang lumayan penting. Pertama adalah dari sektor perlindungan layarnya, di mana HP ini sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Sementara di Samsung Galaxy M30s tidak memiliki perlindungan layar. Lalu yang kedua terletak pada sektor kamera selfie-nya, di mana resolusinya sedikit naik dari yang sebelumnya 16 megapiksel pada Samsung Galaxy M30s menjadi 20 megapiksel. Di samping keseluruhan spesifikasi Samsung Galaxy M21 yang terbilang udah cukup oke tadi, ternyata kekurangan masih ada menyertai handphone ini. Dia sempat dapat input dari reviewer gadget lain kalau ternyata performa kameranya di kondisi low light sedikit kurang maksimal. Sehingga kalau kalian mau jepret-jepret pakai HP ini, dia saranin selalu di kondisi cahaya yang cukup ya. Jangan redup, apalagi malam-malam. Pamali. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M21 terupdate ada di scene berikut. Setelah 3 rekomendasi M seriesnya Samsung tadi, sekarang kita beralih ke seri A dengan produknya Galaxy A12. Sebagai HP kelas menengah yang pada akhir tahun 2020, Samsung A12 membawa internal storage yang udah cukup lega, yakni 128GB, serta kapasitas baterai jumbo sebesar 5000 mAh. Dari sektor performa, handphone ini ditenagai chipset MediaTek Helio P35 yang di atas kertas merupakan chipset yang udah lumayan berumur. Tapi sebagai penerus dari Samsung Galaxy A21s yang akan kita bahas sebagai produk selanjutnya, MediaTek Helio P35 sedikit lebih powerful berkat clock speed maksimalnya yang bisa mencapai 2,3 GHz dibandingkan chipset pada Galaxy A21s yang hanya mencapai 2 GHz. Untuk skor Antutu benchmarknya juga nggak malu-maluin kok, karena masih bisa tembus di kisaran 100 ribuan poin. Dengan skor segitu, kita masih bisa main Mobile Legends dengan aman di handphone ini. Tapi kalau dia boleh kasih saran, mainnya di settingan grafis smooth aja ya. Takutnya kalau main di settingan high, apalagi mode HD-nya kita aktifin, bisa-bisa jadi beban. Udah jadi beban keluarga, masa mau jadi beban teman tongkrongan juga? Daya jual lain yang sangat ditonjolkan oleh Samsung adalah sektor kamera. Samsung Galaxy A12 hadir dengan membawa setup quad kamera beresolusi 48MP untuk kamera utama, serta 5MP ultra wide kamera, dan masing-masing 2MP untuk makro kamera dan depth kamera. Performa fotografi dari kamera utamanya menurut Nidya udah lebih dari cukup buat mengabadikan momen-momen berharga kita bersama orang tercinta. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A12 terupdate ada di scene berikut. Lalu ada Samsung Galaxy A21s. Seperti yang udah sempat Nidya singgung sebelumnya, kalau Samsung Galaxy A21s merupakan versi sebelumnya dari Samsung Galaxy A12. Membawa modul kamera 48MP dan baterai 5000 mAh yang disupport charger beroutput 15 watt, rasanya handphone ini tidak memiliki kelebihan lain ataupun perbedaan berarti dari handphone Samsung yang udah Nidya bahas sebelumnya. Akan tetapi berkat chipset Exynos 850 yang dibuat oleh fabrikasi 8 nanometer, membuat ketahanan baterainya berasa sangat ciamik. Terbukti, Nidya berhasil mendapatkan data kalau baterai sebesar 5000 mAh yang terdapat pada Samsung Galaxy A21s saat digunakan untuk main PUBG Mobile selama 3 jam, baterainya cuma berkurang 36% aja. Yang artinya hanya menghabiskan baterai sebesar 12% per jam pada saat digunakan untuk bermain game besutan Tencent tersebut. Berbicara main PUBG, ternyata meskipun handphone ini menggunakan chipset yang terbilang kurang powerful di kelasnya, tapi pas dipakai main ternyata lumayan juga loh. Kita bisa main maksimal di settingan Balance Ultra dan HD High. Settingan grafis segini sih ya udah lumayan lah ya buat main PUBG sambil menenangkan pikiran sejenak dari lelahnya kejaran leasing motor. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A21s terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Samsung Galaxy A50. Handphone yang perilisannya hampir berbarengan dengan Samsung Galaxy S10 ini memiliki daya jual utama yang masih mirip-mirip dengan seri Samsung lainnya. Membawa layar seluas 6,4 inci Full HD Plus berpanel Super AMOLED, membuat layar handphone ini dapat menghasilkan reproduksi warna yang lebih dinamis, terutama di warna hitam yang akan jadi sangat pekat khas panel AMOLED. Penggunaan panel ini akan sangat berdampak ke konsumsi daya di handphone ini yang seharusnya jadi lebih optimal.
Untuk urusan performa, Samsung Galaxy A50 sudah ditenagai dengan chipset Exynos 9610 yang mampu menghasilkan skor AnTuTu benchmark di angka 170-an ribu. Otomatis dong, pas kita pakai buat main PUBG Mobile, handphone ini udah lancar banget dengan bisa main maksimal di settingan Smooth Extreme by default. Pindah ke kameranya, Samsung Galaxy A50 ini memang secara spesifikasi agak sedikit tanggung karena cuma memiliki resolusi kamera utama 25 megapiksel. Tapi untuk kalian yang gak suka mengabadikan momen, sepertinya hal tersebut gak jadi masalah besar ya. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A21s terupdate ada di scene berikut. Seperti biasa, sebelum Nidia lanjut ke produk terakhir, Nidia mau kasih bocoran sedikit kalau di next video kita akan bahas HP 2 jutaan terbaik dari brand Realme. Kalau kemarin yang 1 jutaan aja udah menarik banget, kira-kira untuk range harga 2 jutaan bakal semenarik apa ya? Daripada nanti kalian ketinggalan, mending aktifin aja ya tombol loncengnya. Dan yang terakhir ada Samsung Galaxy A50s, merupakan versi upgrade dari Samsung Galaxy A50. Galaxy A50s membawa beberapa peningkatan dari seri pendahulunya tersebut. Yang pertama dari sektor kamera, di mana Samsung Galaxy A50s sudah membawa kamera belakang beresolusi 48 megapiksel dengan kamera selfie berkonfigurasi 32 megapiksel. Berbanding di Samsung Galaxy A50 reguler yang hanya dibekali resolusi kamera utama sebesar 25 megapiksel dengan kamera selfie yang juga beresolusi 25 megapiksel. Tapi kalau Nidia sih, dibandingkan perbedaan dari sisi resolusinya, Nidia lebih tertarik dengan sudah disertakannya fitur Super Steady yang memungkinkan kita bisa merekam video hanya dengan menggunakan tangan dengan output yang berasa seperti menggunakan gimbal berkat kestabilannya. Sektor kedua yang mengalami upgrade adalah dari sektor dapur pacunya. Kali ini Samsung menyematkan chipset Exynos 9611 yang merupakan peningkatan dari Exynos 9610 yang disematkan di Samsung Galaxy A50. Meskipun memiliki konfigurasi yang sama, tapi chipset Exynos 9611 ini sudah ditingkatkan dari sisi clock speednya, sehingga mampu menjalankan experience bermain game dan performa sehari-hari yang lebih baik dari sebelumnya. Fitur-fitur unggulan lain yang sudah tersematkan di Samsung Galaxy A50 juga bagusnya masih dipertahankan di handphone ini. Sebut aja layarnya yang sudah beresolusi Full HD+, berpanel Super AMOLED dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 3, serta kapasitas baterainya yang sebesar 4000 mAh dengan dukungan 15 watt fast charging. Terakhir nih, fitur yang Nidia pikir masih killer banget untuk harga 2 jutaan, Samsung sudah menghadirkan fitur NFC. Lumayan bukan? Apalagi pada saat perilisannya HP ini dibanderol seharga 4 jutaan dan sekarang bisa kalian dapetin di angka 2 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A50s update ada di scene berikut. Kira-kira dari ketujuh handphone Samsung 2 jutaan yang udah Nidia kasih tahu tadi, ada nggak di handphone favorit kalian? Nah, kalau kalian jadi makin kepo atau malah tertarik buat beli, langsung aja cek link di kolom deskripsi ya. Cobalah!